Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Syahan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum PBO saya yang week pertama, yaitu mengenai perbedaan L dan kebalikannya. Jadi dalam perbedaan L dan kebalikannya ini misalnya terdapat matriks dengan ukuran baris dan kolom yang sama. Jadi kita disuruh untuk menghitung jumlah nilai L dan kebalikannya. Contohnya yaitu ada matriks 3 kali 3 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk nilai L itu yaitu 1 ditambah 4 tambah 7 tambah 8. Nah, sama dengan 20. Jadi kalau nilai kebalikan L-nya itu yaitu 2 tambah 3 tambah 6 tambah 9 sama dengan 20. Untuk nilai tengahnya itu ya angka 5. Nah, perbedaannya itu nilai L dikurang nilai kebalikan L. Jadi 20 kurang 20 sama dengan 0. Nah, di sini juga dikasih tahu di sini juga diberitahu bahwa penentuan nilai dominan sebagai berikut yaitu bandingkan nilai tertinggi dari nilai L dan kebalikan L. Jika nilai absolut dari perbedaan tidak nol. Nah, jika perbedaan adalah nol, maka kembalikan ke nilai tengah. Nah, karena perbedaannya adalah nol, maka dominannya ini dikembalikan ke nilai tengah ini. Maka kita akan membuat ini ke dalam bentuk kode sebagai berikut. Kode dalam bentuk berikut. Nah, oke. Oke, di sini juga saya memberi tambahan yaitu eh, nilai L itu hasil penjumlahan elemen berbentuk huruf L, yaitu kolom pertama ditambah baris terakhir. Begitu juga kebalikannya yaitu kolom terakhir baris pertama. Nah, nilai tengahnya itu kalau dia N-nya ganjil maka dia elemen tengah. Nah, tetapi kalau dia N-nya genap maka nilai tengahnya itu adalah 4 elemen tengah dijumlahkan. Nah, yang pertama itu import java.util.scanner, yaitu import library scanner untuk membaca input dari user. Kemudian selanjutnya yaitu ada public class studi kasus 3 public static void main string args, dan scanner SC sama dengan new scanner system in, yaitu membuat kelas studi kasus 3 dengan main sebagai titik awal program serta membawa objek scanner untuk membaca input. Oke, yang selanjutnya yaitu eh itu yang ini. Integer n sama dengan c next in integer a sama dengan new integer n, yaitu membaca ukuran matriks n dan membuat array dua dimensi a ukuran n dikali n. Nah, selanjutnya yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus, for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari n, j plus plus, a, i, j sama dengan sc next integer. Nah, jadi itu adalah sebuah loop untuk membaca seluruh elemen matriks dari input. Nah, di sini juga ada kasus khusus, yaitu untuk n sama dengan 1. Nah, if n sama dengan 1, integer tengah sama dengan a 00, sistem out println nilai L tidak ada, sistem out println nilai kebalikan L juga tidak ada, sistem out println nilai tengah plus tengah. Nah, sistem out println perbedaan sama dengan tidak ada. Nah, sistem out println dominan plus nilai tengah, SC close return. Nah, jadi kalau matriks hanya satu elemen, tidak ada bentuk L atau kebalikannya. Jadi nilai tengahnya itu adalah nilai elemen itu sendiri dan nilai dominannya adalah nilai tengah itu juga. Nah, berbeda dengan kasus untuk n sama dengan sama dengan 2, yaitu matriks 2 kali 2. Yaitu if n sama dengan 2, integer sum sama dengan 0, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2, i plus plus, for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari 2, j plus plus, sum plus sama dengan a i j. Jadi sistem out println x nilai L tidak ada, nilai kebalikan L juga tidak ada, nilai tengah ditambah sum, perbedaan tidak ada, dominan plus sum, SC plus return. Nah, kalau di matriks 2 kali 2 nilai L juga tidak ada. Nah, tetapi nilai tengah itu dianggap jumlah seluruh elemen itu sendiri. Nah, dominannya juga jumlah elemen itu. Oke. Yang selanjutnya ada untuk nilai kasus N-nya lebih besar dari 3, yaitu mulai lebih besar sama dengan 3. Ya, mulai dari matriks 3 kali 3 sampai selanjutnya. Nah,
Yang pertama yaitu integer nilai L sama dengan nol, for integer I sama dengan nol, I lebih kecil dari N, I plus plus nilai L plus sama dengan A, I nol, for integer for integer J sama dengan satu, J lebih kecil sama dengan N kurang 2, J plus plus nilai L plus sama dengan A, N kurang satu, J. Jadi nilai L sama dengan semua elemen di kolom pertama ditambah dengan baris terakhir, tetapi kecuali pojok kanan bawah. Nah, kecuali pojok kanan bawah. Begitu juga dengan eh, nilai L kebalikannya. Jadi nilai kebalikannya itu sama dengan kolom terakhir ditambah baris pertama, kecuali pojok kiri atas. Untuk menghitung nilai tengah, yaitu integer nilai tengah, if n persen 2 sama dengan 1, nilai tengah sama dengan A, n min 2, n per 2. Else, integer mid 1 sama dengan n per 2 kurang 1, integer mid 2 sama dengan n per 2. Nilai tengah A mid 1 di mid 1 plus A mid 1 mid 2 plus A mid 2 mid 1 plus A mid 2 mid 2. Nah, kalau n-nya ganjil, ambil elemen yang tepat berada di tengah. Tetapi kalau n-nya genap seperti 4 6, jumlahkan 4 elemen di tengah. Nah, kemudian ada juga untuk membuat perbedaan dan dominannya. Nah, integer perbedaan sama dengan math X nilai L dikurang nilai kebalikan L. Integer dominan sama dengan perbedaan sama dengan 0, nilai tengah dibagi math max nilai L, nilai kebalikan L. Jadi perbedaannya sama dengan selisih absolut. Nah, dominan kalau perbedaannya 0, ambil nilai tengah. Kalau perbedaannya tidak 0, ambil nilai yang lebih besar antara L dan kebalikan L. Nah, kemudian yang ini adalah untuk mencetak outputnya. Oke, maka kita compile saja dulu eh, Java studi kasus 3.java. Oke, Java studi kasus 3. Oke, contoh eksekusinya itu untuk matriks yang 3 kali 3. Itu kita buat 3. Oke, 1, 4, 7, 2, 3, seperti ini. Atau mungkin biar lebih gampang yaitu seperti ini. Java studi kasus 3. 3. Kita buat 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti berikut. Jadi nilai L-nya itu adalah 20, yaitu 1 tambah 4 tambah 7 tambah 8. Nilai kebalikannya L itu yaitu 2 tambah 3 tambah 6 tambah 9. Nah, nilai tengahnya itu 5 yang ini. Sedangkan perbedaannya adalah 0 karena nilai L dikurang nilai kebalikan L sama dengan 0. Dominannya itu 5. Kenapa? Karena dia eh, dominannya itu 5 dikarenakan perbedaannya hasil selisih dari nilai L sama kebalikan L itu 0. Jadi dominannya itu adalah nilai 5. Itu sesuai dengan ketentuannya itu kembali ke nilai tengah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari studi kasus 3. Saya akan lanjut ke studi kasus 4. Oke, yang selanjutnya adalah tugas 2.4 yaitu palinter. Jadi nanti palinter ini gunanya untuk mendeteksi bahwa terdapat sekumpulan nilai. Nah, dari nilai tersebut diambillah nilai terbanyak, tersedikit, tertinggi, dan terendah. Oke, sekarang code-nya adalah sebagai berikut. Oke, sebagai berikut. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah import java.util, yang artinya import seluruh seluruh utilitas Java util seperti scanner, list, map, dan sebagainya. Kemudian itu public class dari kasus 4, public static void main string args, scanner input sama dengan new scanner system in, list integer, data sama dengan new array list. Jadi guna scanner itu untuk membaca input dari user dan data untuk menyimpan seluruh angka yang akan dibaca. While true, string line sama dengan input next line dot trim, if line equals
garis penghubung 3 kali, break. If line is empty, data add integer parse integer line. Jadi loop membaca baris per baris. Kalau baris sama dengan garis penghubung 3 kali, maka akan berhenti. Kalau kosong akan dilewati. Selain itu konversi ke integer dan dimasukkan ke data. Kemudian itu if data is empty, sistem out println tidak ada input return. Nah, jika tidak ada sama data sama sekali ya kemudian cetak pesan lalu berhenti. Oke, selanjutnya itu map integer. Map integer, integer counter sama dengan new link link hash map. Integer max number sama dengan integer min value, min number sama dengan integer max value. Dikali max value. Nah, integer most common sama dengan 0, max count sama dengan 0. Yang artinya counter berfungsi untuk menyimpan frekuensi tiap angka. Kemudian max number sama dengan angka terbesar, min number sama dengan angka terkecil. Kemudian most common sama dengan angka dengan frekuensi terbanyak. For integer 6 data counter put 6 counter get or default 6 0 tambah 1. Integer OCC sama dengan counter get 6. If OCC lebih besar dari max count sama dengan OCC, most common sama dengan 6. If 6 lebih besar dari max number sama dengan 6. If 6 lebih kecil dari min number sama dengan 6. Loop isi counter, kemudian update angka terbanyak ya, atau most common, kemudian angka terbesar, dan angka terkecil. Oke. Selanjutnya set integer remove sama dengan new hash set integer rares sama dengan min 1, integer edx sama dengan 0. While edx lebih kecil dari data size, integer now sama dengan data dot get. If remove contains now, edx plus plus continue. Integer j sama dengan edx plus 1, while j lebih kecil dari data size, dan data get j sama dengan now, j plus plus. If j lebih kecil dari data size for integer, k sama dengan edx plus 1, K lebih kecil dari J, K plus plus. Remove remove add data get K. Kemudian remove add now, index sama dengan J plus 1. Else, roles sama dengan now. Break. Kemudian, nah, jadi di bagian ini sebenarnya agak berbeda. Ya, intinya itu mencari angka terakhir. Nah, logikanya itu mulai dari indeks awal. Kalau angka sudah dibuang atau remove, maka akan lanjut. Kemudian cari kemunculan berikutnya dari angka sekarang. Nah, kalau ketemu, semua angka di antaranya dianggap dibuang supaya tidak dipakai lagi. Supaya tidak dipakai lagi. Kalau tidak ketemu, berarti angka ini tidak berulang. Jadikan sebagai rares atau angka terakhir. Nah, jadi tersedikit di sini bukan frekuensi terkecil secara matematis, tapi angka unit terakhir dalam data. Nah, oke, selanjutnya if rares sama dengan min 1, sistem outputnya tidak ada angka unik. Nah, kalau tidak ada angka unik, maka cetak pesan khusus. Nah, kemudian selanjutnya ada jumlah tertinggi, yaitu integer JH value sama dengan min 1, JH count sama dengan min 1. Long JH total sama dengan long min value, for map entry lebih kecil dari integer besar dari dan counter entry set. Integer value sama dengan i dot get k, frekuensinya get value. Long product sama dengan long val dikali frag. Kemudian if product lebih besar dari JH total, product sama dengan JH total, dan value lebih besar dari JH value. JH total sama dengan produk, JH value sama dengan val, JH count sama dengan frekuensi. Hitung value kali frekuensi untuk tiap angka. Kemudian gunanya itu untuk menghitung value kali frekuensi untuk tiap angka. Kemudian disimpan angka dengan hasil perkalian terbesar. Nah, kalau sama, pilih angka yang lebih besar. Nah, untuk jumlah terendahnya yaitu jumlah terendah. Oke. Map integer long accumulation sama dengan new hash map. Integer JL value sama dengan data get nol. Length JL total sama dengan JL value. For integer num data accumulation put num accumulation get or default num 0L plus num. If num sama dengan JL value, JL total dan accumulation get JL value. Else if JL total lebih besar dari accumulation dot get. Num. JL value sama dengan 6, JL total sama dengan accumulation get 6. Integer JL count
Sama counter get jail value, long jail product, sama dengan jumlah total. Nah, jadi akumulasi ini menyimpan jumlah total untuk tiap angka. Misalnya angka 5 muncul 3 kali, totalnya 15. Cari angka dengan jumlah akumulasi terkecil yaitu atau jail, yang variabelnya itu jail value. Kemudian simpan frekuensinya dengan variabel jail count. Oke, maka ini adalah untuk mencetak outputnya. Sekarang kita compile yaitu java studi kasus 4.java. Oke, Java studi kasus 4. Nah, inputnya misalnya seperti ini. Oke, oke. Terus kita akhiri. Angka unik. Oke, saya panggil lagi. Java studi kasus 4. Terus kita masukkan input 3, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 6, 5. Oke, saya akhiri. Oke, maka tertinggi 6, terendahnya 1, terbaiknya 1, sebaik 3 kali, tersedikitnya 5, sebaik 1 kali, jumlah tertinggi itu 6 kali 2, 2 dengan 12, kemudian jumlah terendahnya 1 kali 3 sama dengan 3. Mungkin itu saya bisa jelaskan terkait dua tugas tersebut. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.